بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam, serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang ini memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan ada keutamaan fadl al-ashr al-awakhir min Ramadan, keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. ها هي أيام شهر رمضان تنقضي يوما بعد يوم، وها نحن نتقرب من الأيام العشر الأواخر منه. Inilah hari di bulan Ramadan, yang mana hari demi hari di bulan ini sudah lewat kita lalui. Tanqadhi yawman ba'da yawm, telah lewat hari demi hari di bulan Ramadan ini. Tidak terasa bahwasanya kita sudah memasuki di penghujung di bulan Ramadan. Sekarang kita memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الأيام العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسنوا من أول الشهر أن يزدادوا أو أن يزداد، ولمن أساء فيه أن يستدركها ما فاتاه، وأن يغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات وما يقربه من الله تبارك وتعالى. 10 hari terakhir ini, barang siapa yang dia dari awal bulan Ramadan dia sudah baik amalannya. Liman ahsanu fi awal syahr, barang siapa dari pertama bulan Ramadan amalannya sudah rapi, sudah baik, sudah bagus, ya, ketika memasuki bulan Ramadan ini yazdad, ditambah lagi, semakin semangat, ya, ditambah lagi amalannya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan barang siapa yang di awal-awal bulan Ramadan banyak lewat amalan-amalan kebaikan, yang dia tidak mengerjakan amalan-amalan kebaikan di dalamnya, maka kesempatan di 10 hari terakhir ini untuk dia menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayyamul 'ashr al awakhir min Ramadan laha khasa'is wa fadail 'iddah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan memiliki kekhususan dan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antaranya wa minha nuzulul Quran fil 'ashr al awakhir min Ramadan,
Di 10 hari terakhir ini ada keutamaan. Apa itu? Di antaranya bahwasanya nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fihi lailatul qadar. Kemudian di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Al-Quran diturunkan di malam di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, dan di dalamnya ada malam yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu di malam Lailatul Qadar. Wa nuzulul Qur'anu fil ashril awakhir min Ramadan min a'dhamil wa fadail. Wal fadail. Dan turunnya Al-Qur'an itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Turunnya Al-Qur'an terjadi di 10 hari di bulan Ramadan. Dan ini merupakan perkara yang paling agung dan paling utama. Faqad anzalallahu ta'ala fiha hadha nurul mubin. Allah telah menurunkan satu bentuk cahaya yang terang benderang, cahaya yang nyata kepada manusia. Fa ya ikhwata, saudaraku seiman, ketika lewat dari kita nggak sempat baca Al-Quran, entah kesibukan di kantor, di tempat kerja, di tempat dagang dan sebagainya, ya, semaksimal mungkin baca Al-Quran, ya. Berapa ayat pun yang hendak kita baca, karena di situ ada keutamaan, ya. Lebih-lebih kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau mungkin kita mau mengejar 30 juz nggak bisa kita kejar, ya khalas, berapa yang pun yang kita bisa baca. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an semampu kita. Ya, bacalah Al-Qur'an semampu kita. Fa akhraja bihi an-nasu minadh dhulumati ila an-nur, minal jahl ila al-ilm. Al-Qur'an telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita, dalam keadaan gelap, menuju yaitu tempat yang terang benderang. Al-Quran telah mengeluarkan manusia dari bentuk kebodohan kepada al-ilm. Wa minal kufur ilal iman. Al-Quran telah membedakan manusia dari perkara kekufuran kepada al-iman. Wa minal dhalal ilal huda. Dari kesesatan kepada petunjuk. Wa hadzal Qur'anul azim fihi shifaa'un wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Inilah Al-Quran. Al-Quran yang mana Al-Quran ini adalah obat penawar hati. Al-Quran juga bisa menyembuhkan, selain menyembuhkan jiwa yang sakit, Al-Quran juga obat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Sakit penyakit apapun bisa diruqyah, disembuhkan dengan Al-Quran. Al-Quran syifa'un wa hudan. Al-Quran itu obat penawar, dan Al-Quran itu juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa mau'izatun wa syifa' lima fi sudur. Al-Quran itu juga menjadi pencerah, dan Al-Quran juga bisa memberikan, yaitu melapangkan dada seseorang. Ketika kita merasa sempit, ketika kita merasa galau, ketika kita merasa dhiqus sadr, ya, sempit hatinya, merasa galau dan sebagainya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Oh, saya nggak bisa baca Al-Quran melainkan terbata-bata, pahalanya double. Ya, barang siapa yang dia baca Al-Quran terbata-bata, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Naam. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Naam. Wa'lamu ibadallah annakum al-an ta'ishuna fi afdal al-ayyam min syahr Ramadan. Ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya Anda semua, kita semua sekarang ini sedang hidup
kita ini hidup di dalam sebuah bulan yang mana bulan ini adalah bulan yang memiliki keutamaan, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kita ini sekarang sedang melalui hari demi hari di bulan Ramadan, dan ini merupakan waktu yang paling afdal. Allah memiliki 12 bulan, tapi di situ Allah lebih muliakan atau Allah lebihkan suatu bentuk amalan yang lebih utama Allah lakukan di bulan Ramadan. Allah buka pintu surga, Allah hias surga setiap harinya, Allah tutup pintu neraka, kemudian Allah belenggu syaitan, Allah lipat gandakan amalan seseorang, Allah ampuni dosa-dosa setiap hamba di bulan Ramadan. Ya, maka di hari-hari ini di mana kita memasuki di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Naam, maka manfaatkan kesempatan ini. Annakum al'an ta'ishuna fi afdalil ayyami min ash-shahr Ramadan. Faqad istawfitum al-20 al-awwal minhu. Sesungguhnya telah lewat, qad madha minna, telah lewat dari kita 20 hari ke belakang, yaitu hari-hari di bulan Ramadan sudah lewat dari tengah-tengah kita. Sekarang kita memasuki yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa ha antum fil 'ashr al-awakhir faman kana muhsinan min awwal asy-syahr falyastamirra ala ihsanih. Barang siapa yang dia dari permulaan bulan Ramadan amalannya sudah rapi, sudah baik, sudah bagus, maka lanjutkan terus. Ya, jangan diputus, jangan terputus. Barang siapa yang dia puasanya sudah sempurna, walhamdulillah, sempurnakan sampai selesai. Barang siapa yang dia sering membaca Al-Quran, terus dibaca Al-Qurannya. Barang siapa yang dia mengerjakan salat malam atau tarawih, kerjakan terus. Ya, nah, jangan terputus karena 20 hari ini sudah lewat. Naam. وليضاعف من اجتهاده في هذه العشر المباركة ليزداد خيرا على خير. Ketika 20 hari sudah lewat, amalannya sudah rapi, sudah bagus, maka ketika memasuki 10 hari terakhir ini, ya, di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, tambah lagi motivasinya, tambah lagi semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Liyazdadu khairan ala khair. Terus tambah kebaikan demi kebaikan. نعم وليغنموا فضيلة هذه الأيام التي تمتاز على الأيام السابقة. Ya, tambah lagi semangatnya, tambah lagi ibadahnya, tambah lagi amalannya, supaya menjadi bentuk penyempurna amalan-amalan kita dari amalan terdahulu. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang terlewat. Ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka terus tingkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana mufarritan fima madha min asy-syahr falyastadriku baqiyatu wal yatubu ila Allah min tafritihi wa ghaflatihi la'alla Allah yaghfir lahu ma salaf. Barang siapa yang dia di 20 hari kemarin, masih banyak dari kaum muslimin yang dia tidak berpuasa dengan sengaja. Ya. Al-muhim, barang siapa yang 20 hari kemarin di awal Ramadan masih compang-camping amalannya, puasanya kadang puasa kadang enggak, kemudian ada yang dia puasa penuh tapi enggak sholat 5 waktunya ditinggal secara sengaja, enggak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, percuma puasa tapi enggak sholat. Nah, ala kulli hal, kemudian atau mungkin dia di malam harinya, dia di siang harinya berpuasa, di malam harinya dia tidak mengerjakan salat tarawih atau salat malam. Maka kebaikan demi kebaikan itu telah hilang dan telah lewat. Maka ketika memasuki 10 hari di bulan Ramadan ini, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yatub ila Allah min tafridhihi wa ghaflatihi. Bertobatlah kalian yang di awal bulan Ramadan amalannya masih compang-camping. Fursa, kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bulan Ramadan ini untuk mensucikan dosa seorang hamba selama setahun dihapus oleh Allah. Ya. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Lampau itu kapan? Setahun. Ya. Setahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia 20 hari pertama lewat amalannya compang-camping, ya. Amalannya tidak sempurna, banyak kekurangan-kekurangan yang dia tinggalkan, dia lewati. Maka ketika memasuki 10 hari di bulan Ramadan, wal yatub ila Allah min tafridhihi wa ghaflatihi. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian dia dan kealpaan dia ketika dia tidak mengerjakan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. La'alla Allah yaghfir lahu ma salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah dia lewatkan dari amalan-amalan yang dia tinggalkan. Ya. Disebutkan oleh sebagian a'immatus salaf, ya, Ibnul Jauzi atau yang lainnya, dikatakan atau dinyatakan jika seandainya ashabul kubur itu diberikan satu permintaan, dinyatakan kepada penghuni kuburan, wahai para penghuni kuburan, permintaan apakah yang engkau inginkan? Ini para penghuni kubur ditanya. Kalau mereka ditanya permintaan apakah yang paling engkau inginkan, mereka akan menjawab bahwasannya keluarkan kami cukup 1 hari saja di bulan Ramadan untuk kami bisa beramal. Ya, keluarkan kami cukup 1 hari saja di bulan Ramadan untuk kami bisa beramal. Nah, jadi kelak di yaumil qiyamah demikian. Manusia ini kelak kalau sudah meninggal dunia, ketika dia sudah tidak bisa beramal, ketika kelak di yaumil qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka semua akan mengatakan, ya Allah, di antaranya ayat mengatakan qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan kami, pulangkan kami ke dunia supaya kami bisa beramal amalan yang dulu pernah kami tinggalkan di dunia. Ya. Nah, semuanya mengatakan kembalikan kami, pulangkan kami di dunia. Niscaya kami menjadi orang-orang yang muhsin, kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu cuman angan-angan orang-orang para penghuni surga, orang-orang penghuni neraka yang mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Mereka cuman berandai-andai, ya Allah, pulangkan kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal amalan yang dulu kami meninggalkannya di dunia. Nah, ya. Manusia ini di dunia ini banyak ayat lewat di depannya, di hadapannya, terdengar di telinganya, tapi ayat Al-Quran tidak menjadikan dia sebagai hudan, petunjuk bagi dirinya. Al-Quran tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Maka kelak di yaumil qiyamah, ya, ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, manusia mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami di hari ini dalam keadaan buta, sedangkan kami waqad kuntu basira, dahulu kami di dunia ini bisa melihat. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami sekarang ini di yaumil qiyamah? Engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sedangkan kami dahulu di dunia kami bisa melihat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Telah datang kepada kalian ayat-ayat kami dan kalian melupakannya, dan di hari ini kalian dilupakan. Kenapa? Tidak mau membaca Al-Quran. Datang Al-Quran kepada dirinya, datang ayat kepada dirinya, tapi tidak pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dia lupakan Al-Quran di dunia, maka di yaumil qiyamah dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barang siapa yang lewat 20 hari pertama di bulan Ramadan, ada amalan-amalan yang dia tinggalkan, ya, sekali lagi membaca Al-Quran, kalau dia nggak mampu untuk menghatamkan 30 juz, fattaqullaha mastata'tum, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Bacalah Al-Quran semampu kita. Ya, yang penting baca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Duduk di antara adzan wal iqamat sambil menunggu qamat, baca Al-Quran. Ya. Biasakan duduk
bermajlis atau dimanapun kita duduk, baca Al-Quran. Ya, kalau mau kongko-kongko sama teman-temannya, sekedar saja. Ya, selesai acara pulang ke rumah masing-masing, sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita sebutkan bahwasannya bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari di bulan Ramadan, ya, Syaddul Mi'zar, Rasulullah ikat kencang, ya, artinya kinaya, dikencangkan ikat pinggangnya itu apa? Beliau menjauhi istri-istrinya, ya, tidak mau bermain-main, tapi Rasulullah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yatub ila Allah man yufrituhu wa ghaflatihi la'alla Allah yaghfir lahu ma salaf wa yuwaffiqahu fima baqiya. Ketika di 20 hari pertama lewat dengan keadaan banyak amalan ditinggalkan, di 10 hari terakhir ini bertobatlah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat, apa yang kita lewatkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Kemudian Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk, ya, yaitu dia diterima amalannya oleh Allah, ya, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-a'malu bil khawatim, karena amalan itu dilihat dari endingnya. Sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, camkan hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Seseorang itu dilihat dari endingnya. Maka hati-hati, ya, kebiasaan itu bagaimana. Dan dalam hadis yang ini disebutkan bahwasanya orang itu akan diwafatkan dalam bagaimana kebiasaan dia ketika di dunia. Nah, maka hidup di dunia ini jangan terlalu banyak gaya dan banyak macam-macam pola, tingkah pola dan sebagainya. Karena orang ini dilihat dari akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Orang itu dilihat dari akhir hayatnya, dari endingnya. Naam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'id al-mimbar faqala amin amin amin. Kemarin sudah kita sebutkan. Ini dari hadisnya Abu Hurairah di dalam riwayat Ibnu Hibban. Ada juga dari hadisnya Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari Muslim, ya. Rasulullah menaiki mimbarnya, Rasulullah mengatakan amin amin amin. Ya. Kemudian Rasulullah selesai khutbah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi kami mendengar baginda mengatakan amin amin amin. Gerangan apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril telah datang kepada diriku, faqala man adraka syahr Ramadan falam yaghfir Allah lahu fadakhala an-nar fa'abadahumullah. Barang siapa yang dia berjumpa bulan Ramadan, ya, kemudian justru Allah memasukkan dia ke dalam neraka, orang-orang semacam ini adalah orang yang merugi. Kalau dalam riwayatnya Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari Muslim, raghima anfu rajulin, ya, dengan jelas di situ dalam riwayat ini, raghima anfu rajulin, celaka binasa. Celaka binasa bagi orang-orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfu rajulin, celaka binasa. Orang-orang dia hidup di bulan Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan dia ada wujudnya, tapi dia nggak puasa. Ya, di siang hari dia ngerokok, di siang hari dia makan minum tanpa malu-malu. Ya, ditambah lagi nggak pernah sholat, ditambah lagi malamnya nggak pernah tarawih, ditambah lagi nggak pernah baca Al-Quran. Sudah komplit paketnya. Ya, keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Raghima anfu rajulin, celaka binasa. Ya, orang-orang yang dia keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis ini, ya, adraka syahrul Ramadan falam yaghfirallahu lahu fadakhala an-nar. Berjumpa bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya oleh Allah, justru dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqul amin. Rasulullah diperintahkan oleh Jibril untuk mengatakan amin. Katakan amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Ya. Naam. Kemudian disebutkan
Raghima anfu rajulin, ya, celaka binasa bagi seorang anak yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Naam. Celaka binasa bagi anak-anak yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tidak bisa memasukkan surga. Kemudian dikatakan lagi celaka atau binasa orang-orang yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Inilah syahrul Ramadan, syahrul qiyam, syahrul Quran. Ya. Bulan Ramadan, bulan dengan penuh kebaikan, bulan di mana kita diminta di malam harinya menegakkan salat malam. Di bulan Ramadan dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan untuk kita dianjurkan banyak-banyak bersedekah. Ya, kemarin sudah kita sebutkan afdhalus shadaqah shadaqatu fir Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Berapapun nilainya, yang penting niat ikhlas. Nggak perlu harus diekspos, diupload di dunia maya, di media sosial. Oh, saya sedang melakukan bakti sosial, membagikan takjil dan lain sebagainya, atau di al-muhim nggak perlu. Al-muhim semampu kita. Mungkin kita cuma punya uang recehan di kantong, kemudian lewat di jalan ada orang yang dia minta kasih apa yang kita milikin, ya, ini semua akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Kita tidak sedang berkalkulasi dengan kalkulator manusia. Oh, barang siapa yang dia bersedekah dengan uang 1 juta, maka Allah akan ganti langsung cash 700 juta. Enggak, Pak. Saya nggak mengatakan seperti itu, ya. Itu kalkulatornya Allah beda dengan kalkulator yang ada di handphone kita. Ya, kita yakinin saja bahwasanya ketika kita bersedekah, katakan 1 juta, Allah akan ganti berkali-kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat. Iman saja, beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullu amal ibn Adam lahul hasanah bi 10 amthaliha ila 700 dhi'fa. Bahwasanya seluruh amalan anak Adam di mana? Di bulan Ramadan. Semuanya untuknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuknya. Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Untuk siapa? Untuknya, untuk hamba tersebut. Naam, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Illa siyam fa ana ujziya bihi. Kecuali puasa, kalau puasa aku langsung, kata Allah, yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa? Pahala puasa itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah kelihatan mata pahala puasa itu apa? Dalam hadis Abu Hurairah, dihapuskan dosa kita selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Jangankan 1 tahun. Ini kita ini setiap hari melek mata sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi, ya, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini siang dan malam melakukan kesalahan kepada diriku. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini siang dan malam melakukan kesalahan kepada diriku. Siang dan malam. Ya, tinggal dikalikan aja. Ya. 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Hah? Betul. 360 hari. Ya, berarti kurang lebih dosa kita dalam setahun ini yang kelihatan kalau dihitung per hari, ya, 360 hari kesalahan kita. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang lain yang kita lakukan di dunia ini setiap harinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian itu siang dan malam melakukan kesalahan kepada diriku, maka mintalah ampunan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ketika Allah sudah berjanji, Allah dan Rasulnya berjanji untuk mengampuni dosa seorang hamba, maka akan diampuni. Ya, Allah akan ampuni. Maka percayalah bahwasanya
dosa-dosa kita kalau kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini dengan benar, dengan rapi, dengan ikhlas. Karena dalam hadis sebutkan man shoma ramadanan imanan. Imannya di sini di dalam, Pak. Ya. Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah sapa, Allah panggil, Allah ajak dialog siapa? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ada korelasinya antara ayat dengan hadis, ada korelasinya. Dalam surat Al-Baqarah Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, man shoma ramadanan imanan. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Karena yang dipanggil oleh Allah cuma orang beriman, Pak. Ya. Kalau orang tidak punya iman, dia tetap ngerokok di siang hari. Ya, nggak puasa dia santai, nggak kuat. Alasannya ngojek, alasannya Allah ngojek dapat berapa sih? Ngojek cuma dapat 10.000, 20.000, atau mungkin paling maksimal 100.000 deh. Ya. Tapi dia mengorbankan imannya, mengorbankan puasa, mengorbankan dosa setahun akan dihapus oleh Allah. Cuman hanya mengorbankan untuk mendapatkan mengejar orderan 100.000. Ya hasrata. Ya, sungguh merugi. Rugi di dunia, nggak dapat uang cepet di dunia, di akhirat wallahu alam diapakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Dan orang-orang semacam ini kita nggak tahu deh, ya. Orang-orang semacam ini memang betul iman yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, ay farada alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib bapak-bapak, ibu-ibu, hukumnya puasa di bulan Ramadan ini wajib, nggak bisa kita tinggalkan cuman alasan oh saya nggak sahur. Kebanyakan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan alasannya tidak sahur. Kalah sama anak kecil. Anak kecil yang nggak sahur juga banyak, tapi mereka kuat puasa. Ya, memang itu tadi iman. Anak kecil dia masih fitrahnya masih bagus. Fitrahnya anak kecil masih bagus, belum terkontaminasi imannya. Tapi orang yang sudah dewasa, imannya sudah degradasi, sudah compang-camping, nggak karu-karuan. Ketika dipanggil oleh Allah di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kalian keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas keimanan kita bertambah, ketakwaan kita bertambah. Amalan ibadah kita semakin baik, semakin bagus, semakin bertambah. La'allakum tattaqun, supaya kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, menyeleksi orang takwa ini susah. Menyeleksi orang takwa ini susah, nggak gampang. Nah, Allah cuma meminta kalian berpuasa, kalian kerjakan amal kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah berikan kebaikan, Allah janjikan surga atas kalian, Allah jauhkan kalian dari api neraka, Allah belenggu syaitan. Masih saja banyak orang yang tidak puasa. Alasannya sepele, nggak sahur. Ya, nah, bukan masalah sahur nggak sahur, kuat nggak kuat, nggak bakal mati, Pak. Ya, orang yang nggak sahur kemudian dia puasa nggak bakal mati. Apa kemudian seperti orang yang di padang pasir dia mengalami kehausan di jalan? Nah, nggak mungkin. Ala kulli hal, bahwasannya orang-orang yang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendapatkan ampunan. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan, di 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 83 tahun kurang lebihnya ya. 83 tahun kita beramal. Ketika kita membaca Al-Quran, amalannya sama dengan kita membaca Al-Quran selama 83 tahun.
Ketika kita mengerjakan salat malam sama amalannya dengan pahalanya ketika kita mengerjakan selama 83 tahun. Satu malam yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau ditinggalkan cuman begitu saja? Mau pahala puasa dan pahala kebaikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini mau kita lewatkan begitu saja? Nah, kita nggak tahu apakah bulan Ramadan ini bisa kita selesaikan, nggak ada yang tahu juga, ya. Apakah tahun depan ini kita masih akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan? Nggak ada yang tahu juga. Nah, maka ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sayang kalau seandainya sudah dapat bulan Ramadan disia-siakan, kemudian menjumpai 10 hari terakhir disia-siakan, menjumpai malam-malam ganjil disia-siakan, ya. Lalu apa yang akan kita cari dari kehidupan dunia ini? Ingat, ketika kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan ayat-ayat Allah, kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya, kita akan dilupakan oleh Allah di yaumil qiyamah, enggak akan dilihat. Wala yanzuru ilaihim. Allah enggak akan melihat. Berapa banyak ayat disebutkan Allah tidak akan mengajak berbicara. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumil qiyamah. Allah tidak akan mengajak berbicara dan Allah tidak akan melihat kepada mereka. Ya. Enak nggak kalau kita masuk istana negara, ketemu presiden sama presiden dicuekin? Nggak enak, pasti sakit hati. Ya. Nah, kelak di yaumil qiyamah Allah tidak mengajak berbicara kepada mereka dan Allah akan diamkan. Ya. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka. Cuman mereka akan berteriak-teriak, ya Allah pulangkan kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang bertakwa, orang yang muhsin dan lain sebagainya. Ya, sudah lewat, sudah telat. Maka ketika masih ada waktu, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sibuk mau mudik, jangan sibuk mau apa, mau ini, mau itu. Ya, habis waktu kita di jalan. Habis waktu kita di jalan untuk urusan dunia yang nggak tahu urusan dunia ini apakah mungkin mudiknya sampai nggak sampai, mungkin macet di jalan tol sampai 2-3 hari kita nggak ada yang tahu. Ya, sekarang lagi ganas-ganasnya, ya, stagnan nggak jalan, nggak ada tuntutan syariat juga kok untuk mudik. Emang ada dalilnya? Kalau ada dalilnya tolong diberitahu saya. Oh ada dalil, barang siapa yang dia mudik dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Nggak ada. Ya. Ini cuman apa? Kebiasaan orang kita. Jadi nggak afdol kalau nggak pulang ke kampung halamannya. Loh emang kenapa? Kalau pulangnya itu ba'dal Id gitu. Beda gitu rasanya. Ya, pulang aja ba'dal Id. Kan sama aja. Ala kulli hal silaturahmi kapanpun, apalagi sekarang ada teknologi bisa kita mau Zoom mungkin satu keluarga rame-rame. Ya, manfaatkan teknologi. Nanti pulangnya mau kapanpun, jangan harus nunggu lebaran dia pulang. Ala kulli hal, ingat 10 hari terakhir ini terus kejar kealpaan kita, kelalaian kita, minta ampunan kepada Allah. Karena khawatir kita keluar dari bulan Ramadan, Allah nggak mengampuni dosa-dosa kita, kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya, karena kita nggak tahu. Kemarin sudah kita sebutkan betapa banyak ada penyair mengatakan betapa banyak orang-orang yang dia beramal di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia nggak tahu. Dia beramal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dia nggak tahu ternyata dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa? Dia rapi dan rajin beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia jumpai malam Lailatul Qadar. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Ini jelas lagi dalam hadisnya Abu Hurairah juga. Man qama, barang siapa menegakkan malam-malam harinya dari terbenam matahari sampai terbit matahari. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa dia menegakkan malam-malam harinya di malam Lailatul Qadar, berjumpaan dengan malam Lailatul Qadar, imanan, dia tegakkan malam Lailatul Qadar itu dengan iman. Bukan berarti setiap malam-malam ganjil, ayo kita malam ganjil kita begadang aja.
minum kopi sama durian ya, biar melek terus matanya. Terus ngobrol sana sini, ngobrol sini, nggak dapat pahala Pak. Ya, nggak dapat pahala, asal tidur. Nah, yang dimaksud menegakkan malam harinya, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia menegakkan, menghidupkan malam harinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya Aisyah, wa ahya lailatahu. Rasulullah wa mi'zar wa ahya lailatahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan beliau membangunkan istri atau keluarganya di 10 hari terakhir. Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban. Barang siapa yang dia di malam Lailatul Qadar itu dia rapi bangun beribadah, ya, berzikir kepada Allah, dia baca Al-Qur'an, dia sholat, ya, nggak ngerumpi, nggak ngobrol sana sini tidak bermanfaat. Al-muhim dia berzikir, bermunajat, berzikir kepada Allah, yataqarrab ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan karena iman dan karena dia berharap banget dapat pahala dari Allah. Allah akan berikan pahala di dalamnya. Lebih-lebih yang di situ ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kerjakan, ya. Atau mungkin dari para sahabat yang diantaranya Abdullah ibnu Umar, yang dahulu kebiasaannya ketika di bulan Ramadan dia tidak akan berbuka kecuali dia akan mencari para fuqara wal masakin untuk dia berbuka bersama, ya. Nah, cari orang-orang yang berpuasa untuk diajak berbuka, dan ini pahalanya sama seperti orang yang berpuasa, sempurna, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan di bulan Ramadan banyak-banyak berdoa, hajat apapun yang kita inginkan silahkan Anda berdoa ketika hendak berbuka, dan ketika berbuka di situ doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di setiap apapun amalan kebaikan di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta, kita inginkan dari hajat kita, dari apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita sampai di penghujung bulan Ramadan dengan sempurna mengerjakan puasa, membaca Al-Quran, mengerjakan salat malam, dan mengerjakan perkara-perkara yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihil a'mal. Semoga Allah menerima amalan kita semua di bulan Ramadan ini, baik tilawatul Quran, salat dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi ila hadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.